Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Marilah kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan rezeki kepada kita. Di antaranya rezeki yang berupa iman, Islam, yang mana dengan iman dan Islam itu kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang dosa, mana yang pahala, mana yang ibadah yang diterima oleh Allah dan mana ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat yang kita peroleh saat ini yang patut kita syukuri di antaranya adalah nikmat kesehatan, yang mana dengan kesehatan itu kita bisa beraktivitas, melakukan ibadah, melakukan amal-amal kebaikan. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 7 SMP Ulunuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, kembali kita bertemu di media sosial ini dalam melaksanakan proses pembelajaran pendidikan jasmani olahraga. Pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari cabang olahraga atletik, mata pelajaran olahraga atletik pada nomor lari jarak pendek. Sebenarnya seharusnya materi jalan cepat yang kita pelajari terlebih dahulu, baru materi lari jarak pendek. Namun Ustadz di sini ada kesalahan sedikit ya. Jadi kita kembali lagi ke materi atletik jalan cepat ya. Materi atletik jalan cepat, cabang nomor jalan yaitu jalan cepat. Untuk minggu kedepannya kita insya Allah akan mempelajari cabang lompat, nomor lompat pada olahraga atletik, kemudian nomor lempar pada olahraga atletik. Langsung saja kita bahas ya tentang pelajaran jalan cepat pada cabang olahraga atletik ya. Sejarah jalan cepat. Pada olahraga jalan cepat tidak diperkenankan langkah melayang atau membuat lompatan. Menurut aturan, kaki pejalan cepat harus tetap di atas tanah dan sekurang-kurangnya satu kaki harus selalu menginjak tanah. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan. Ya, jadi cabang olahraga jalan cepat ini sama dengan lari cepat, lari sprint ya, pada cabang olahraga atletik juga. Hanya saja pada cabang olahraga lari ada saat-saat kaki melayang di udara ya, intinya itu. Pada olahraga lari ada saat-saat atau fase-fase tertentu kaki melayang di udara ya. Dua-dua telapak kaki melayang di udara. Nah, itu dia. Mungkin selama ini kita tidak pernah tahu ya, kita kira lari itu hanya menapak kaki, kaki menapak di tanah selalu ya. Padahal tidak, ada saat-saat melayang. Ketika kita kencang, itu kaki ada saat melayang.
0,1 detik ada melayang, ya, dua-dua kaki tidak menyentuh tanah. Sedangkan pada olahraga jalan cepat, salah satu kaki atau kedua kaki pasti menyentuh tanah, tidak ada saat-saat melayangnya, ya. Kaki atau kedua kaki, kiri ataupun kanan, salah satunya pasti selalu menyentuh tanah, ya. Kalau dia diangkat, itu sudah pasti dia lari. Itu akan didis, ya. Akan dikurangi nilainya atau didis atau bisa dikeluarkan dari pertandingan. Karena dia sudah melakukan lari, ya. Itu dia. Boleh jalan secepat-cepatnya, namun tidak boleh kaki sampai melayang. Nah, itu dia perbedaannya. Intinya perbedaannya pada saat jalan cepat, kaki atau salah satu kaki selalu menyentuh tanah, tidak ada saat-saat melayang di udara. Sedangkan pada lari ada saat-saat kaki itu pada fase tertentu kaki tidak menyentuh tanah atau melayang di udara. Nah, itu dia. Jalan cepat diadakan pada tahun 1867 di London. Pada tahun 1912 jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor olimpiade. Tahun 1976 tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak 1956 dipertandingkan di dalam olimpiade. Tetapi pada olimpiade tahun 1980 di Moskow, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan, ya. Jadi lumayan cukup jauh, ya, kalau untuk perlombaan jalan cepat ini. Lihat, ada yang 20 km, ada yang 50 km. Kalau 20 km itu kira-kira dari mana sampai mana itu? Kalau dari sekolah Ulunuha. Dari sekolah Ulunuha Ikhwan mungkin sampai, kalau 20 km ini sampai Lubuk Pakam nih, ya. Sampai Lubuk Pakam atau Deli Serdang nih. Nah, sampai Lubuk Pakam. Ya, kalau 50 km sampai mana nih? 50 km mungkin dari Ulunuha sini sampai Perbaungan, ya. Nih, sampai Perbaungan. Cukup jauh kan? Cukup jauh, ya. Nah, itu dia. Maka dari itu kalau belum kuat kita, belum terbiasa dengan jalan cepat, maka bisa kram, gak sanggup kita, ya. Kemudian kita lanjutkan. Pada tahun-tahun terakhir ini, perlombaan jalan cepat mulai banyak penggemarnya dan dibicarakan. Dalam olimpiade modern, perlombaan jalan cepat 20 km, 50 km telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan, ya. Nih, olimpiade, ya, jalan cepat sudah diperlombakan. Sedangkan kalau olahraga yang dimiliki oleh Indonesia, ya, misalkan pencak silat, itu belum sampai ke olimpiade, ya. Jalan cepat, ya, sudah diperlombakan di olimpiade. Kalau silat belum sampai ke sana, ya. Belum sampai di kejuaraan olimpiade. Di Indonesia, perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Jarak yang diperlombakan ialah untuk wanita 5 km dan 10 km, dan untuk pria 10 km dan 20 km. Nih, dua perbedaan antara jalan cepat dan lari. Sudah Ustaz sebutkan tadi, ya. Secara teknis, jalan dengan lari tidak ada perbedaan yang berarti. Baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke muka, dengan langkah-langkah kaki. Perbedaan jalan cepat dan lari yaitu gerakan jalan cepat selalu ada
kaki yang berhubungan atau kontak dengan tanah. Artinya setiap saat salah satu kaki selalu terjadi kontak atau menginjak tanah, gerakan lari ada saat melayang, ya kan? Seperti yang saya bilang tadi nih, gerakan lari ada saat melayang. Pada waktu melangkah, gerakan lari ada saat melayang pada waktu melangkah. Artinya pada saat tertentu kedua kaki lepas atau tidak menyentuh atau menginjak tanah, ya, melayang dia, seperti terbang. Namun tidak kelihatan dia kalau dilihat dengan kasat mata, harus dengan kamera, ya. 3. Aktivitas pembelajaran jalan cepat. Jalan cepat adalah gerakan maju langkah kaki dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus. Selama melangkah, kaki yang bergerak maju, pejalan kaki harus berhubungan atau menyentuh tanah sebelum kaki belakang meninggalkan tanah. Kaki penyangga harus diluruskan atau tidak bengkok di lutut untuk sekurang-kurangnya sesaat dalam posisi tegak atau vertikal. Perlombaan jalan cepat yang penting diperhatikan oleh setiap pejalan cepat adalah melakukan gerakan langkah maju ke depan dengan salah satu kaki selalu tetap kontak dengan tanah. Artinya bahwa pada saat setiap melakukan langkah kaki, salah satu kaki harus selalu tetap berhubungan atau menempel pada tanah, ya. Tidak boleh lari. Nah, intinya gitu. Kalau dia sedikit mau curang, mau lari pada saat lomba, maka akan ketahuan dia kakinya akan melayang. Nah, wasit itu akan melihatnya, maka dia bisa didiskualifikasi atau dikeluarkan dari pertandingan, ya. Pelaksanaan perlombaan jalan cepat itu diawali dengan adanya pemberangkatan start dan diakhiri dengan melewati garis finish. Maka untuk gerakan jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu gerakan start, jalan cepat, dan melewati garis finish. Tanpa penguasaan gerak dasar tersebut, antum tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam perlombaan jalan cepat. Sekarang ya kita pelajari ini, ya. Ini di sini antum disuruh mempraktekkan ini. Nah, tapi kita tidak mungkin praktek karena kita belajarnya secara online, ya. Jadi kita tidak mungkin praktek, ya. Di sini aktivitas pertama yaitu agar kita mampu melakukan teknik jalan cepat dengan baik dan benar, yaitu teknik pertama yaitu pembelajaran yang pertama maksud Ustadz adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik start pada jalan cepat, ya. Start perlombaan jalan cepat dilakukan dengan start berdiri, ya. Start berdiri maksudnya pada saat aba-aba bersedia, ya. Seperti lari sprint kemarin, dia tidak jongkok tapi berdiri seperti biasa. Namun salah satu kaki berada di depan, ya. Karena start pada jalan cepat ini kurang berpengaruh terhadap hasil perlombaan, maka tidak ada gerakan khusus yang harus dipelajari atau dilatih. Sikap start pada umumnya adalah berikut ini. Pada aba-aba bersedia, pejalan menempatkan kaki kiri di belakang garis start, kaki kanan di belakang kaki kiri. Ini mana-mana boleh nih, ya. Kaki kanan depan atau kaki kiri yang di depan boleh. Badan agak condong ke depan, tangan bergantung kendor, tidak usah tegang atau kaku, ya. Pada bunyi pistol atau ababaya, segera langkahkan kaki ke kanan, ke muka dan terus jalan. Pada aba-aba lari jalan cepat maksud Ustadz, aba-aba hanya 2, ya. Bersedia, ya. Tidak ada bersedia, siap, tidak ada siapnya. Bersedia, ya, atau bunyi pistol, ya. Cuma 2 itu aja. Beda dengan lari sprint. Kalau lari sprint atau lari 100 meter, dia bersedia, siap, ya, 3 aba-aba. Ini hanya 2 aba-aba, ya.
Kemudian yang B, aktivitas pembelajaran gerak spesifik gerakan kaki, ayunan lengan, sikap badan, dan pandangan mata jalan cepat. Ini pada saat gerakan kaki, pada saat melakukan jalan cepatnya ya, pada saat gerakan jalan cepat. Tadi kan pada saat start, kemudian melakukan gerakan kaki, gerakan tangan ya, ini gerakannya. Pada tahap gerakan atau pada tahap jalannya ya. Dimulai dengan gerakan mengangkat paha kaki ayun ke depan, lutut ditekuk, tungkai bergantung ke muka karena ayunan paha ke depan, tungkai bawah ikut terayun ke depan. Lutut menjadi lurus, kemudian menapak ke tumit terlebih dahulu menyentuh tanah bersamaan dengan ayunan kaki tersebut. Kaki tumpu menolak dengan mengangkat tumit. Selanjutnya ujung kaki tumpu lepas dari tanah berganti menjadi kaki ayun. Siku dilipat lebih kurang 90 derajat, ayunan lengan arahnya lebih masuk. Gerakan lengan seirama dengan langkah kaki. Yang pertama, aktivitas pembelajaran gerak spesifik fase tumpuan kaki ya, fase pada tumpuan kaki ya. Ini pembelajarannya ya, untuk melatih tumpuan kedua kaki ya. Yang pertama, fase gerakan tumpuan kedua kaki ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul ya. Nah, ini gerakan jalan cepat ya. Ini adalah gerakan jalan cepat pada fase gerakan tumpuan kedua kaki. Ya, di sini kembali lagi Ustadz jelaskan ya, bahwa di sini harus antum harus praktek sebenarnya di sini. Jadi antum bisa merasakan gerakan yang antum lakukan, membandingkan gerakan yang antum lakukan dengan hasil pengamatan dan gerakan mana yang paling mudah antum lakukan. Kemudian antum menanyakan atau mendiskusikan dengan ustadz ya, atau teman bila ada kesulitan. Kemudian pada fase tarikan kaki ya, pada fase tarikan kaki, fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Lakukan gerakan fase tarikan berulang-ulang ya. Ketika melakukan latihan, gerakan fase tarikan kaki dilakukan secara berulang-ulang. Yang ketiga adalah aktivitas pembelajaran gerak spesifik fase relaksasi. Pada saat fase relaksasi, tahap ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal dari fase dorongan kaki ya. Pinggang ada pada bidang yang sama dengan bahu. Lengan vertikal dan paralel samping badan. Lakukan gerakan fase relaksasi berulang-ulang. Ya, ini pada saat praktek ya, pada saat latihan. Ini pada nomor 4, pada fase dorongan kaki, aktivitas pembelajaran yaitu fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Maksudnya ini ya, fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Jadi di sini pusat gravitasi atau tumpuan badan ya diambil alih
oleh kaki tumpu ya. Pusat gravitasi itu beratnya badan ditopang oleh kaki tumpu ya. Atau kedua kaki menampung beban tubuh ya, beban tubuh. Afwan, maksud Ustaz ketika salah satu kaki ya, kaki yang mendorong. Kaki yang mendorong biasanya itu adalah, bukan biasanya ya, pada kaki yang depan. Kaki yang depan itu adalah kaki mendorong. Afwan, kaki belakang adalah kaki yang mendorong tubuh untuk ke depan. Nah, itu pusat gravitasinya pada saat di situ. Ketika antum melangkah, coba antum bayangkan, ketika antum melangkah, kaki yang depan kan menarik badan kan. Kaki pada saat ditarik ya, kan kaki yang depan akan berada di belakang. Kaki yang depan akan menjadi di belakang, dan pada saat dia di belakang, dia akan kembali mendorong, ya kan? Ketika dia berada di posisi belakang, kaki mendorong. Ketika kaki kiri itu di depan, kaki kiri mendorong. Ketika kaki kiri berada di belakang, ketika kaki kiri berada di belakang, kaki kiri mendorong. Ketika kaki kiri sudah berada di depan, kaki kiri menarik, ya. Dia narik ketika di depan, kaki kiri menarik. Ketika kaki kiri di belakang, kaki kiri mendorong. Ya, begitu juga kaki kanan. Ketika kaki kanan di depan, kaki kanan menarik badan. Ketika kaki kanan di belakang, kaki kanan mendorong. Nah, itu dia. Maksudnya seperti itu. Pada saat kaki melakukan tarikan atau pendorongan, disitulah letak pusat gravitasi badan kita ya. Ya, pusat gravitasinya di situ. Bebannya berada di kaki tersebut ketika melakukan tarikan ataupun melakukan dorongan. Ya. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan mulai mengambil alih gerakan dorongan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kaki yang baru saja menyelesaikan tarikan, misalkan kaki kiri tadi di depan melakukan tarikan, mulai mengambil alih gerakan dorongan. Nah, setelah menarik, mendorong, kaki yang lain bergerak maju dan diluruskan. Itu dia. Jangkauan gerak yang lebar di mana pinggang berada pada sisi yang sama, maju searah, kemungkinan suatu fleksibilitas yang besar dan memberi kaki dorong waktu yang lebih lama bekerja dengan meluruskan pergelangan kaki. Lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris. Ustaz kurang paham ini diametris apa ini diametris ini. Coba buka di Google ya. Diametris ini. Ini matematika nih. Ilmu matematika atau fisika nih ya. Lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris. Nah, ini diametris. Coba antum cari di internet apa maksudnya lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris. Nah, ini maksudnya apa ini? Ini nanti bisa menjawab, bisa kasih nilai ini ya. Lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris atau wajar berlawanan dengan kaki. Nah, ini yang tahu jawabannya ini apa maksudnya diametris ya. Lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris maksudnya apa? Kirim ke WA Ustadz. Yang tahu jawabannya Ustadz kasih nilai ya. Ini sebagai kuis ini ya, kuis ya. Kalau antum bisa menjawab, antum dapat nilai ya. Sekalian antum juga memberikan ilmu pada Ustadz. Karena Ustadz di sini pun masih banyak kekurangan dalam ilmu PJOK ya. Nanti Ustadz cari jawabannya juga, apakah jawaban antum benar. Ustadz cocokkan nanti dengan jawaban Ustadz. Ya, ini pertanyaan kuis ya. Lengan melakukan fungsi pengimbangan secara diametris maksudnya apa ini? Kirim ke WA Ustadz, japri langsung Ustadz. Nah, nanti Ustadz bernilai, nilai kuis untuk menambah nilai rapot antum. Kelima, lakukan gerakan fase dorongan kaki berulang-ulang ya. Ya, ini aktivitas pembelajarannya ya. Ini aktivitas pembelajaran pada saat masuk garis finish ya.
Aktivitasnya adalah memasuki garis finish, yaitu menempuh jarak 200 meter dilakukan dengan kecepatan maksimal. Pengarahan tenaga 85 sampai 95% dilakukan dengan pengulangan 10 sampai 15 kali dengan istirahat atau pemulihan tenaga 2 sampai 3 menit. Ya. Ini latihannya 200 meter ya, memasuki garis finish, antum start, jalan, finish. Ya. Masuk finish. Dengan pengerahan tenaga 85 sampai 95%, jangan sampai 100% ya. 95% aja pergerakan kaki antum. Dilakukan dengan pengulangan 10 sampai 15 kali. Berarti kalau ini latihan, kita pada saat latihan 10 kali 200 berapa udah nih? Sudah 2000 ya. 2000 meter. Itu sama dengan 2 km latihannya. 2 km. Ya, ini pada saat latihan lah ya. Bisa antum lakukan di rumah ya. Kemudian ini lapangan dari lari ya, lapangan tracknya hampir sama. Ini track jalan cepat dengan track lari sprint, lari jarak menengah. Ini tracknya. Biasanya di sini di tengah-tengah ini adalah lapangan sepak bola ini ya. Baru di sini track untuk jalan cepat, lari sprint, lari jarak menengah, lari estafet ya. Seperti stadion-stadion internasional ya, seperti ini. Di Teladan juga seperti ini, stadion Teladan. Namun tidak secantik ini ya, tidak sebagus ini dia. Di Unimed ya, antum kalau tahu lapangan bola Unimed, lapangan stadion Unimed, nah seperti ini dia. Sudah ada tracknya seperti ini. Nah, ini untuk lari sprint. Start 100 meter sampai sini. Ya, 100 meter. Lari 100 meter. Ini start untuk 400 meter ya. Meter sampai sini 400 meter tuh nggak salah Ustaz. Nah, sampai sini. Nah, selanjutnya ini satu putar video ya, video tentang jalan cepat. Nah, ini dia. Video jalan cepat. Pertama tekniknya adalah teknik start, teknik melangkah, teknik berjalan, teknik finish ya. Ini yang keempat teknik jalan cepat. Nah, ini dia tekniknya jalan cepat. Cepat tapi tidak boleh diangkat kedua kaki. Nah, saat melangkah mulai dari tumit, telapak kaki dan ujung kaki ya. Jangan bersamaan. Pada saat lihat. Lihat tapak kaki duluan. Tapak kaki duluan melangkah ya. Pada saat menapak, tapak kaki duluan, tungkak ini maksud saat tumit,
tumit kaki, telapak, tengah-tengah ini telapak, baru ujung kaki ya. Tumit, telapak, ujung kaki dimulai. Nah, itu dia. Jangan bersamaan, tapi mulai dari tumit, tapak kaki dan ujung kaki ya. Agak lucu ya gerakannya ya, tapi memang seperti itu. Nah, itu dia merupakan teknik dari jalan cepat, olahraga jalan cepat ya. Selanjutnya tugas antum adalah mencatat materi ini ya. Catat materi ini. Nah, antum pausekan aja, antum pause, catat ya. Antum catat materi jalan cepat ini. Antum catat materi jalan cepat ini. Lihat langsung ya dari YouTube, antum pause, antum catat minimal 2 lembar ya. Minimal 2 lembar. Tulis dengan rapi, memakai pulpen 3 warna lebih baik, biru, hitam, merah ya, biar cantik tulisannya. Judulnya digarisbawahi dengan tinta merah misalkan ya, kemudian isinya dengan tinta hitam. Nah, nggak usah digambar, catatannya aja buat ya. Nah, ini digambar nih ya. Lapangannya digambar lapangannya. Nah, kumpul bersamaan dengan catatan kemarin ya. Catatan yang minggu lalu, catatan tenis meja, catatan lari jarak pendek, dan catatan jalan cepat ya. Kumpul 3 itu ya. Kemarin kan sudah antum kumpul sepak bola, bulu tangkis, Afan. Kemarin sudah antum kumpul catatan sepak bola, bola voli, dan bulu tangkis ya. Selanjutnya antum kumpul ke WA Ustadz catatan tenis meja, catatan lari jarak pendek, dan catatan jalan cepat ya. Kumpul ya. Paling lama hari Sabtu minggu depan pukul 5 sore ya. Mungkin di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan, lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.